Assalamualaikum anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Kalian bisa menyiapkan buku tematik kalian, tema 1 yang sudah diberikan oleh Bu Emi kemarin, ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia ini terdiri atas banyak pulau, banyak suku bangsa, tarian, rumah adat, dan agama. Sekarang kita cari tahu lebih jauh ya. Simak video ini baik-baik ya anak-anakku. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib mensyukurinya. Nah, di bukunya kalian ada bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Mari kita baca teks tersebut. Pawai budaya. Paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babagan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf 4.
Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, itu tadi bacaan tentang pawai budaya yang dilihat Udin dan teman-temannya. Coba ada berapa paragraf ya tadi anak-anak? Iya, ada 5 paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok itu dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, di dalam setiap paragraf yang telah kalian baca tadi, itu ada gagasan pokoknya dan juga ada gagasan pendukungnya. Sekarang coba kita cari tahu ya. Kita berlatih untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Coba kalian lihat di paragraf kedua. Nah, paragraf kedua tadi bacaannya ada berapa kalimat? Ya. Paragraf kedua ada 7 kalimat. Nah, dari 7 kalimat ini kita akan cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Coba di kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ya, kemudian di kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Nah, dari paragraf kedua ini menjelaskan dan dari kalimat pertama, sehingga kalimat pertama ini merupakan gagasan pokok dan kalimat kedua merupakan gagasan pendukung. Kita lihat kalimat selanjutnya. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti kendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kalimat yang lain ini juga disebut gagasan pendukung karena menjelaskan dari gagasan pokok kalimat yang pertama tadi. Selanjutnya, kita cari tahu juga di paragraf ketiga ya anak-anak. Coba kita lihat kalimat pertama. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kemudian kalimat selanjutnya, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, coba dilihat. Kalimat kedua, ketiga, keempat itu menjelaskan dari kalimat yang pertama. Sehingga kalimat pertama disebut gagasan pokok.
Dan kalimat selanjutnya, kalimat kedua, 3, dan 4 disebut gagasan pendukung. Sekarang sudah jelas kan anak-anak yang disebut gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Ini ada beberapa gambar ragam budaya, tari daerah, rumah adat, dan senjata tradisional dari berbagai provinsi di Indonesia. Perlu kalian ketahui, provinsi di Indonesia pada saat ini sudah ada 34 provinsi. Ya, ini yang pertama ini dari provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Ini ada Nangor Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, dan Jambi. Setiap provinsi ini memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Kemudian ada Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat. Ini sudah masuk ke Pulau Jawa ya anak-anak ya. Kemudian Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur. Nah, ini Pulau Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, kemudian Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan yang terakhir Kalimantan Utara atau disingkat Kaltara. Dari berbagai macam provinsi tadi punya ciri khas dan keunikan masing-masing, mulai dari pakaian adat, tari tradisional, rumah adat, dan senjata tradisional. Untuk lebih jelasnya, agar kalian tahu, kalian bisa mengulang video ini tadi ya. Kemudian, setelah mendapatkan informasi di atas, coba jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Coba jelaskan. Iya, karena kita ada di daerah Jawa Timur. Kemudian yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Coba jelaskan. Tidak, di sini kan setiap daerah di provinsi di seluruh Indonesia itu mempunyai ciri khas masing-masing dan setiap daerah itu berbeda. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Harus tetap hidup rukun, saling menghargai, dan tidak mengejek ciri khas daerah teman kita yang lain. Sekarang dapat kita simpulkan yang pertama yaitu Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Sekarang, tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Kalian bisa menulisnya di buku paket kalian tema 1.
Yang pertama, yaitu bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Meski berlainan agama, kalian tetap berteman. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Yang keempat, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Yang kelima, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Kalian bisa menulisnya jawaban tersebut di buku paket kalian. Kemudian, kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Kalau tadi yang menghargai, sekarang yang tidak menghargai. Yang berlawanan, ya. Yang nomor 1, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja. Kemudian yang kedua, mengejek agama dan suku orang lain. Yang ketiga, hanya berteman dengan teman yang sama agamanya. Yang keempat, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Yang kelima, mengganggu teman yang sedang beribadah. Untuk itu, anak-anak, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Itu harus kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya anak-anakku. Baiklah, ini ada beberapa gambar tentang berbagai macam alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Ini ada angklung, seluang, kecapi, kendang, dan tifa. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Kemudian saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Dan kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Sama ya, ini berarti kendang dan tifa itu memainkannya sama-sama dipukul. Perbedaannya hanya dari bentuknya. Kalau kendang itu lebih besar diameternya, sedangkan tifa diameternya lebih kecil dan ramping. Kemudian kalian tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat tersebut. Seperti yang ada di buku kalian. Yang ada di tabel itu yang pertama yaitu suling. Suling daerah asalnya dari Jawa Barat. Cara memainkannya bagaimana? Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian bisa kalian tulis di bukunya kalian ya. Yang nomor 2, kecapi. Daerah asalnya dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik itu tadi bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian yang nomor 3, alat musik berupa gendang. Daerah asalnya dari Jawa Barat, bisa juga dari Jawa Tengah, dua-duanya ya. Kemudian dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang keempat, tifa dari Papua.
Bagaimana cara memainkannya Tifa tadi? Ya, dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian yang kelima, angklung. Berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyang. Bagian dalam bambu bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Perlu kalian ketahui anak-anak, setiap benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Coba kalian pegang di lehernya kalian. Ketika kalian bersuara, nah lehernya kalian itu terasa ada getaran. Yang getaran itu adalah pita suara. Ketika suaranya bergetar itu, maka kalian akan bisa mengeluarkan suara. Nah, dari suara itu kita dapat mendengarkan bunyi dan suara. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi